Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bu Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Sesuai judulnya, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas masalah-masalah yang terjadi di daerah kewanitaan, khususnya labia mayora. Buat sahabat bidan yang mungkin memiliki permasalahan-permasalahan, mari kumpul kita bahas sama-sama permasalahan apa saja yang terjadi di daerah kewanitaan. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Permasalahan yang pertama yaitu pulpopaginitis. Nah, apa sih pulpopaginitis ini? Jadi buat sahabat bidan yang belum tahu pulva itu apa, jadi aku kasih gambarannya. Ini adalah vulva. Jadi vulva itu adalah bagian terluar dari genitalia yang diawali dengan non pubis bagian atas dan diakhiri dengan anus di bagian bawah. Jadi pulpopaginitis ini biasanya disebabkan oleh bakteri, tetapi ada beberapa kasus yang disebabkan oleh virus dan jamur. Nah, apa sih tanda gejala pulpopaginitis ini? Biasanya terjadi kemerahan di daerah labia mayora, perih ketika berkemih, dan yang terakhir mengalami gatal-gatal yang tidak ada penyebabnya. Nah, buat sahabat bidan yang mungkin mengalami tanda dan gejala ini, berarti sahabat bidan sedang mengalami pulpopaginitis. Terus apa sih solusinya? Sahabat bidan bisa membersihkan dengan air hangat dan jaga selalu daerah pulpa agar tetap kering sehingga tidak menyebabkan berkembangnya bakteri dan virus serta jamur. Dan sahabat bidan juga bisa mengganti dengan pakaian-pakaian yang berbahan menyerap keringat. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu polit kulitis. Apalagi sih polit kulitis ini? Jadi polit kulitis ini adalah radang pada daerah folikel atau daerah-daerah rambut. Nah, di daerah genital ini yaitu daerah non pubis. Nah, biasanya ini ditandai dengan jerawat daerah non pubis dan ada bintik-bintik yang berisi cairan yang terjadi di sekitar daerah non pubis. Jadi buat sahabat bidan yang mengalami ada jerawat, ada bintik-bintik, atau ada cairan-cairan yang terdapat di daerah non pubis, berarti sahabat sedang mengalami polit kulitis. Terus apa sih solusinya? Jadi seperti tadi, sahabat bidan harus menjaga kebersihan daerah genitalia. Apabila setelah buang air, sahabat bidan mungkin bisa mengelap dengan tisu agar tidak terjadi kelembaban yang bisa menyebabkan timbulnya bakteri-bakteri di daerah folikel-folikel rambut di non pubis. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga yaitu kista Bartholin. Jadi buat sahabat bidan yang belum mengetahui di mana sih letak kelenjar Bartholin, nah aku kasih lihat ini. Jadi kelenjar Bartholin itu ada di kanan dan kiri dinding vagina. Terus fungsinya apa sih kelenjar ini? Jadi inilah yang menghasilkan lendir atau pelumas-pelumas ketika berhubungan seksual. Untuk apa? Agar memudahkan
hubungan seksual dan tidak menyebabkan iritasi antara gesekan-gesekan. Seperti itu guys. Terus apa sih bentuk dari kista Bartholin ini? Nah, kista Bartholin ini aku kasih gambarnya di sini ya. Nah, inilah bentuk dari kista Bartholin ya. Biasanya kista Bartholin ini adalah penyumbatan dari cairan-cairan yang ada di Bartholin. Nah, buat sahabat bidan yang mungkin mengalami benjolan-benjolan atau rasa yang tidak nyaman di daerah kelenjar Bartholin, mungkin bisa memeriksakan ke bidan atau ke dokter terdekat agar kalian mengetahui apa sih masalah yang terjadi di daerah kewanitaan kalian. Oke, kita lanjut lagi yang keempat. Yang keempat ini yaitu yang paling sering terjadi, dermatitis. Nah, buat sahabat bidan yang sering memakai sabun kewanitaan atau cairan-cairan yang klaimnya untuk menjaga kelembaban atau membersihkan daerah kewanitaan, mungkin harus berhati-hati karena tingkat pH di sabun tersebut tidak sepenuhnya aman untuk daerah genitalia, karena seperti yang kita tahu bahwa sabun biasanya memiliki zat kimia yang tinggi yang dapat menyebabkan iritasi pada daerah labia mayora, yaitu dermatitis. Nah, buat sahabat bidan yang mungkin mengalami gejala ini, yaitu perih pada daerah labia mayora, gatal-gatal, keputihan, dan yang terakhir yaitu terdapat kayak cairan atau nanah di daerah labia mayora, mungkin segera memeriksakan ke dokter atau ke bidan karena kalian telah terdiagnosis dermatitis dan harus diberikan perawatan yang sesuai atau yang tepat. Jadi harus berhati-hati ya dalam menggunakan sabun-sabun kewanitaan. Oke, kita lanjut lagi yang kelima. Yang kelima ini yaitu herpes genitalia. Seperti apa sih herpes ini? Sering dengar kan kayak herpes. Buat sahabat bidan yang belum tahu gambaran herpes, aku kasih lihat di sini. Jadi inilah gambaran dari herpes genitalia. Nah, biasanya herpes ini diawali dengan keputihan yang tidak berkesudahan dan keputihan yang berbau tidak sedap. Jadi buat sahabat bidan yang mungkin keputihannya mulai berbau, mungkin segera periksakan ke bidan atau ke dokter ya, karena jangan sampai kalian tidak peduli dengan kesehatan kewanitaan kalian sendiri. Oke, kita lanjut lagi yang keenam. Yang keenam ini yaitu kutil kelamin. Hah? Ada kutil di kelamin? Ya, benar sekali. Jadi buat sahabat bidan yang belum tahu gimana sih gambarannya, aku kasih lihat di sini. Jadi ini adalah bentuk dari kutil kelamin. Nah, kutil kelamin ini mungkin tidak terlalu memberikan kesan perih atau gatal-gatal, tetapi lebih kesan yang tidak nyaman dan kayak ada yang mengganjal di daerah kewanitaan. Nah, untuk kutil ini sendiri, sahabat bidan harus menerima perawatan dari dokter, entah itu insisi atau lain sebagainya yang bisa memberikan kesembuhan di daerah kewanitaan tersebut. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu kanker vulva. Kanker vulva ini mungkin derajat yang tertinggi yang bisa dialami oleh wanita. Jadi biasanya kanker vulva ini diawali dengan bau tidak sedap, keputihan, gatal-gatal, perdarahan ketika berhubungan, dan beberapa tanda lainnya yang menyebabkan terjadinya infeksi yang berat yang menyebabkan kanker vulva. Buat sahabat bidan yang mungkin memiliki permasalahan yang aku sebutin tadi, segera periksakan keadaan kalian karena jangan sampai keadaan tersebut diabaikan sehingga menyebabkan masalah-masalah lainnya. Mungkin sahabat bidan belum banyak yang mengetahui cara yang benar dalam perawatan genitalia. Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah aku kasih cara yang benar dalam perawatan alat genitalia, karena jangan sampai
alat vital tidak terawat. Karena apa? Karena di sanalah terbentuknya generasi-generasi penerus bangsa. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video aku, komen, serta share ke sahabat bidan lainnya agar mereka mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.